Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hasan Al-Khuluki selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara daring. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul hadis. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah saya Isna Laila Azizah, kedua Mar'atus Sholihah, yang ketiga Munikmatus Sholihah, dan yang keempat adalah Siti Nur Hidayah. Baiklah, untuk yang melatar belakangi perkembangan ilmu ulumul hadis itu sendiri adalah karena semakin meluasnya ajaran agama Islam dan keinginan para sahabat Nabi untuk mendalami ilmu Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu mereka, para sahabat, melakukan pencarian tentang hadis dan membukukan beberapa hadis. Nah, yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama yaitu pentasqihan hadis. Baiklah, marilah kita bahas materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Mbak Munikmatus Sholihah. 1. Periode Nabi Muhammad SAW. Periode ini juga disebut dengan Asrul Wahyi wa Taqwim, yaitu turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode ini umat Islam secara langsung mendapatkan hadis dari Rasulullah, dan apabila ada suatu persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka dapat secara langsung bertanya kepada Rasulullah tanpa ada penghalang. Rasulullah dalam penyampaian hadis selalu menyesuaikan kepada kemampuan para sahabat. Terkadang beliau menyampaikan suatu hadis sampai 3 kali. Hal itu bertujuan agar para sahabat bisa memahami dan menguasai hadis tersebut. Seringkali Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk tinggal bersamanya agar para sahabat bisa mengamati keseharian beliau. Cara-cara tersebut tidak lain hanyalah agar para sahabat dapat memahami dan mengamalkan suatu hadis pada kesehariannya. Penulisan hadis pada masa itu sangatlah berbeda dengan penulisan Al-Quran. Pada masa itu mayoritas para sahabat hanya menghafal suatu hadis dan menyebarluaskan dari mulut ke mulut. 2. Periode masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini ditandai oleh 4 sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini para sahabat sangat minim dalam meriwayatkan hadis. Beliau sangat berhati-hati dan teliti dalam periwayatan suatu hadis dikarenakan takut ada suatu kekeliruan dalam periwayatan hadis. Baiklah, untuk periode selanjutnya adalah periode ketiga. Dalam masa ini hadis mulai disebarkan dan mulailah perhatian diberikan terhadapnya dengan sempurna. Para tabi'in mulai memberikan perhatian yang sempurna terhadap para sahabat. Para tabi'in berusaha jumpai sahabat ke tempat-tempat jauh dan memindahkan hafalan mereka sebelum mereka berpulang ke Ar-Rafiq Al-A'la atau sebelum meninggal. Menurut perhitungan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis diantaranya adalah 1. Anas Abu Hurairah, 2. Abdullah ibn Umar, 3. Anas ibn Malik, 4. Aisyah, dan kelima adalah Abdullah ibn Abbas. Untuk selanjutnya periode keempat, ketika kekhalifahan dipegang kembali oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari dinasti Amawiyah yang tergerak hatinya untuk membukukan hadis, beliau sadar bahwa para perawi yang membendaharakan hadis dalam kepalanya kian lama kian banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak segera dibukukan dan dikumpulkan hadis itu akan lenyap.
Untuk mewujudkan maksud mulia itu, pada tahun 100 Hijriah, Khalifah meminta pada gubernur Madinah supaya membukukan hadis Rasul. Nah, selanjutnya para pengumpul hadis yang tercatat sejarah diantaranya adalah 1. Di kota Makkah Ibnu Juraij, 2. Di kota Madinah Ibnu Ishaq Ibnu Ad-Dibain bin Salamah, 3. Di Kufah Sufyan As-Sauri, dan keempat di Syam Auza'i. Periode kelima merupakan masa mentasihkan hadis dan menyusun kaidah-kaidahnya. Pada abad 3 Hijriah ini merupakan perkembangan hadis telah memuncak sesudah pembukuan kitab-kitab Ibnu Juraij dan kitab Muwatta karya Imam Malik. Kepopulerannya ini mengakibatkan para ulama berbondong-bondong mengembara dalam mencari hadis. Bahkan sebelum kepopulerannya ini, para ulama hanya mencari hadis di daerah-daerah sekitar. Hanya sebagian kecil saja yang mau mencari hadis ke luar daerah. Dalam penulisan hadis sendiri, para perawi menerima semua masukan dari ulama-ulama sehingga mengakibatkan kaum sindik mencoba mengacaukannya dengan menuliskan hadis-hadis palsu. Bahkan ada orang yang mau membayar mahal untuk menulis hadis palsu ini. Adapun kitab-kitab yang ditulis ketika masa 3 Hijriah, yang pertama Sahih Muslim, kedua Sahih Bukhari, ketiga Sunan Ibnu Majah, keempat Sunan Syaid bin Mansur, kelima Sunan Al-Darimi, keenam Musnad Ishaq, ketujuh Musnad Ahmad, kedelapan Musannaf Ibni Abi Syaibah. Periode keenam merupakan masa perkembangan hadis abad keempat sampai 656 Hijriah. Pada masa ini dimulai ketika pemerintahan Bani Abbasiyah kedua. Pada masa sebelumnya, ketika abad kedua dan ketiga diberi gelar mutakadimin, sedangkan abad keempat seterusnya diberi gelar mutaakhirin. Adapun usaha-usaha ulama untuk mengumpulkan hadis di periode ini, yang pertama mengumpulkan hadis Bukhari dan Muslim dalam satu kitab, kedua mengumpulkan hadis-hadis yang berada di kitab 6 atau Kutubus Sittah, ketiga mengumpulkan berbagai hadis yang didapatkan, keempat mengumpulkan hadis-hadis hukum dan disusun dijadikan kitab-kitab yang dinamakan kitab Mu'taraf. Periode ketujuh, pada tahun 656 Hijriah hingga sekarang. Pada periode ini dinamakan Ahdu Asyarihi wa Al-Jami' wa At-Tariji wa Al-Batsi, di mana masa setelah meninggalnya Khalifah Abbasiyah ke-17, yaitu yang dinamakan masa pensyarahan, penghimpunan, pengkajian, dan pembahasan. Pada periode ini umumnya para ulama hadis mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada dan selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya di antaranya sebagai berikut. A. Kitab syarah, yaitu jenis kitab yang memuat uraian dan penjelasan kandungan hadis. Di antara contohnya Fath al-Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan Al-Minhaj oleh Al-Nawawi. B. Kitab Mutasyar, yaitu kitab yang berisi ringkasan dari suatu kitab hadis seperti Mutasyar Sahih Muslim oleh Muhammad Fuad al-Baqi. C.
C. Kitab Zawaid, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis dari kitab-kitab tertentu yang tidak dimuat oleh kitab lainnya. Di antara contohnya Zawaid al-Sunnah al-Kubra oleh Al-Bukhari. Kesimpulan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Pada masa Khulafaur Rasyidin, periwayatan hadis sedikit dan lamban, dikarenakan para sahabat sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Hadis mulai disebarluaskan pada masa tabi'in, dan pada masa Umar bin Abdul Aziz mulailah pengumpulan dan pembukuan hadis. Pada masa 3 Hijriah, perkembangan hadis mulai memuncak. Mengumpulkan hadis sesuai dengan kaidah-kaidah telah ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Hingga saat ini para ulama hadis mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada dan selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.